pada hari ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat bertemu kembali di acara inklusi ini atau di seminar budaya positif. Baik, saya akan membacakan susunan acara. Acara pertama pembukaan oleh saya sendiri, acara kedua pembacaan doa, acara ketiga sambutan kepala sekolah. Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak Guru, Kesetuaan, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu serta staf tata usaha yang berbahagia, rekan-rekan PGP yang pada hari ini melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita pada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang dilaksanakan oleh 3 rekan-rekan kita yang saat ini sedang melaksanakan program guru penggerak, program menjadi calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kemilir, yang mana Pak Lorenzo Saryadis SPD, Ibu Nelita Triwulandari SPD, dan Pak Franciscus Giro SPD sedang mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat padat dan memerlukan ekstra energi dan dukungan dari kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, terutama kepada 3 rekan-rekan CGP kita. Jadi Bapak Ibu, beliau bertiga ini menyampaikan EHT berupa diseminasi, ya, diseminasi budaya positif, yaitu pada modul 1.4. Nah, perlu digarisbawahi, ini modul 1.4 ini merupakan rangkaian kegiatan para CGP yang ada di dalam LMS Perlu gitu ya Bu, Bapak ya. Nah, Bapak Ibu sendiri mungkin masih ada yang asing mendengar kata diseminasi, atau dalam bahasa Inggris dan itu dissemination. Nah, kalau saya perhatikan, diseminasi ini sendiri adalah sebuah kegiatan yang ditujukan baik itu targetnya kepada individu maupun kepada kelompok, ya, agar individu memperoleh informasi baru. Tentunya ini melewati sebuah perencanaan dan dikelola secara matang. Nah, jadi pada kesempatan ini rekan-rekan kita JGP ini memberikan sesuatu yang baru berkaitan dengan keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi. Nah, itu. Nah, saya juga sendiri masih asik mendengar istilah-istilah ini Bapak Ibu ya. Saya kira Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mendengar, tapi saya juga masih asik, tidak masalah, nanti kita belajar bersama. Nah, saya bisik-bisik dengan penelitian ini yang posisi restitusinya apa? Jadi sekilas Ibu Delita menyampaikan bahwa di sana kita ingin menggalakkan rekan-rekan ini ingin memperbaiki sebuah manajemen penanganan masalah yang ada di dalam kelas. Melalui apa? Salah satunya ada keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol, dan yang terakhir ini tadi. Nah, ini saya pikir ini sebuah pengalaman baru untuk kita, baik untuk saya yang masih muda, yang baru menjadi guru, maupun ibu-ibu yang sudah senior, bapak yang sudah senior, karena ilmu baru. Saya pikir tidak salah kalau kita belajar bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita JGP angkatan 11. Selanjutnya juga saya menyampaikan, ayo masih ada angkatan 12. Bapak Ibu yang punya keinginan, yang punya punya kesempatan, silakan bergabung di angkatan 12. Semoga masih ada ya. Nah, kalau saya belum dulu, karena masih banyak yang terus ya di kegiatan yang lain yang harus diingat. Kemudian Bapak Ibu, saya kemarin ngintip kegiatan Pak Liro dan Bu Nelita berkaitan saya lihat dengan keyakinan kelas. Ini ada poin-poin dari 1 sampai 7 kalau tidak salah, apa sih 6 Pak Liro kemarin kelas. Nah,
Nah itu poin-poin kesepakatannya bagus-bagus semua. Saya meyakini kalau Bapak Ibu guru, wali kelas maupun guru bidang studi, kita bisa imitate, kita bisa meniru, bisa melaksanakan di kelas masing-masing. Saya yakinnya bahwa kita mampu memanajemen kelas dengan baik. Saya sangat ingin belajar dengan Bapak Ibu bertiga di sini. Oke lah, secara manajemen saya punya pengalaman, tetapi secara manajemen siswa di kelas terkait dengan pembelajaran yang begini, kita perlu belajar banyak dari Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak singkat sambutan pendapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Silakan kita timba ilmu dari Bapak dan Ibu Tuhan. Ya katakanlah masih ada yang pasti kita boleh tanyakan, kita boleh minta sharing ke beliau di depan. Kemudian Bapak Ibu yang ada di depan, tolong Pak Liro ilmunya jangan direm-rem ya. Kerannya buka total ya. Ya Pak Loren ya, kerannya buka total. Nah Bu Delita juga kerannya buka total, jangan direm-rem. Apa yang Bapak Ibu peroleh selama program PKP berikan kepada seluruh kawan-kawan guru. Saya sebenarnya ingin hadir bersama Bapak Ibu guru di sesi pertama ini, tetapi sangat disayangkan saya masih ada kegiatan di SMA. Ya, sebenarnya itu kegiatannya jam 10 Bapak Ibu, tapi masih ada masalahnya di jam 10. Tapi saya minta toleransi kepada guru sana. Demikian, kemudian yang terakhir nanti untuk teknisnya nanti silakan dilanjutkan Bapak Ibu ketiga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurangnya dari saya, lebihnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama di sini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua, tentunya yang ada di dalam ruang ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Puji syukur kita masih diberi kesempatan pada hari ini. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, saya di sini tidak mengajari, saya tidak menjadi guru Bapak Ibu, tidak menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi, ya, kita berbagi bersama, kita mencoba untuk berkolaborasi pada modul yang tentunya sudah kami pelajari, yaitu modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya budaya positif ini sudah sangat familiar. Bapak Ibu juga sudah sangat mengenal, saya sangat yakin, atau sudah pernah menerangkan begitu apa itu budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang menanggapi barangkali, atau yang masih mengingat kira-kira budaya positif itu seperti apa ya? Budaya positif, nah, gitu, gimana? Kira-kira apa Bapak Ibu budaya positif ya? Membiasakan anak untuk berperilaku baik. Ya, biasakan anak untuk berperilaku baik, disiplin, mungkin tanggung jawab, ya Bu ya, mandiri, tentunya seperti yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, begitu ya. Namun budaya-budaya ini supaya lebih terkontrol, tidak jauh menyimpang begitu, jadi kita ambil yang positifnya, begitulah barangkali ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini agenda kita. Yang pertama itu tentang pembukaan. Kemudian ada nanti kompetensi lulusan atau capaian umum dan capaian khusus. Dan
ada juga pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan terakhir tadi Bapak Ibu kita ada refleksi bersama. Ini capaian umum yang akan kita pelajari, yang akan kita perhatikan pada hari ini. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah, tentunya yang berpihak kepada murid kita. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini capaian umumnya. Capaian khususnya adalah mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya nanti terdapat perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, ada internal dan eksternal, kemudian ada kira-kira kelas, ada hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Nanti akan kita perhatikan satu persatu. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif, tentunya untuk mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ini capaian khusus yang mudah-mudahan nanti bisa kita pahami bersama, kita terapkan bersama, tentunya Bapak Ibu, untuk kebutuhan belajar daripada peserta didik kita atau murid kita. Kemudian di sini ada pertanyaan tematik. Bapak Ibu, kita disuruh jawab di sini hanya 2 kata saja, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu ini dari nomor 1 ini setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Siapa yang setuju? Ayo, setuju. Iya, setuju ya. Ada yang positif, ada yang tidak setuju ya. Baik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi sebagian besar setuju ya. Oke, baik. Ibu Sisil ragu kayaknya, Bu. Ragu ya. Oke, kita kasih ini dulu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, katanya dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya? Setuju. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju ya? Oke, baik. Berarti setuju semua ya? Dari 1, nomor 2, nomor 3, jawabannya adalah setuju semua. Tapi yang khawatir Bapak Ibu, ini hanya pertanyaan tematik ya. Tematik itu
seperti supaya kita lebih ingin menggali lagi apa yang akan kita pelajari gitu ya. Pemantik, namanya pemantik ya. Oke, ini materi nanti akan kita pelajari. Ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Baik, yang pertama apa itu? Kita perhatikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif sudah di awal. Kalau nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu kita pernah mendengar atau mungkin pernah melakukan atau memberikan seperti misalnya kita di dalam kelas pernah menyampaikan kepada siswa peserta didik kita tentang nilai-nilai universal ini, Bapak Ibu, atau baru mendengar nilai-nilai kebajikan universal. Baru ya? Oke. Nilai-nilai kebajikan universal ya. Apakah ini hanya istilah saja, tapi nilai-nilai dari ini sudah pernah kita laksanakan begitu kali ya? Oke, nanti kita lihat bersama. Baik Bapak Ibu, bagi saya ini kita ada perubahan pada kita. Kegiatan kepala tangan sederhana saja sebenarnya, tapi kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu ya. Dan dulu dan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobat kelas cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut. Baik, Bapak Ibu, lanjutkan ya. Saya bacakan perubahan paradigma ini dan kembali. Kegiatan kepala tangan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah hafalan. Teman Anda atau yang B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar Anda membuka kepala tangan Anda. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, ini merupakan suatu pernyataan menurut saya sangat luar biasa sekali, karena di sini kita sebagai A yang menggenggam sesuatu itu, kita tentunya memiliki integritas diri yang tinggi. Artinya adalah menurut saya ini terserah kita, apakah akan kita buka atau tidak. Itu kan kepala tangan kita. Biar seperti apapun, membujuk, mengancam, hati, merayu dan sebagainya, tapi jika keinginan dari kita itu tidak ada, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika kita bersedia seperti itu, membuka kepala tangan kita juga kembali kepada diri kita. Yang menjadi kuncinya di sini menurut saya adalah apa yang kita kepal. Itu ya, kalau menurut kita yang dalam kepala tangan kita itu merupakan sesuatu yang bisa kita bagikan, bisa kita komunikasikan, kolaborasikan dengan kawan-kawan, dengan siapa teman kita ini, saya pikir tidak ada masalah, atau tidak akan merugikan kita ya Bapak Ibu. Kemudian ada berikutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa
bersalah. Ya begini, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul nggak ya? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrol. Ya, apakah kita pernah melakukan ini, atau kita pernah menjadi korban dari ini, atau kita pernah mengajak orang melakukan ini? Nah, begitu Bapak Ibu. Semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Sepertinya lemas ya Bapak Ibu ya. Loyo ya. Nah, kita ice breaking dulu ya. Bagaimana kalau kita ice breaking Bapak Ibu? Siap tak? Siap. Ada peserta Bapak Ibu yang bersedia untuk memberikan kita ice breaking pada siang ini supaya tidak ngantuk barangkali? Bu Mary ya? Bu Mary. Oke, silakan Bu Mary dengan senang hati. Waktu sebelumnya serahkan kepada Bu Mary. Silakan Bu sini. Kawan-kawan bisa berdiri kan ya? Oke. Terima kasih Pak Wimo. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Semangat Bapak Ibu. Coba saya mau cek jari Bapak Ibu. Tuliskan angka 1 gimana Bapak Ibu? Angka 1. 2. Oke, jarinya 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ya, sekarang coba tadi kan jari ya Bapak Ibu. Sekarang kepala dan badannya digerakkan mengikuti angka. Ya, kita coba angka 1. 2. 3 Bapak Ibu. Pak Su mana ikutan Pak Su? 3 udah. 4. 5. 6. Iya, 7. 10. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Biar tak ngantuk ya Bapak Ibu. Luar biasa. Oke Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mary. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Mary. Terima kasih Bu Mary. Ini salah satu cara kita menghidupkan suasana Bapak Ibu ketika kita berada di kelas karena siswa kita yang cukup banyak. Udah siang ya jam segini ya. Siswa kita gerah, capek, apa tentu sama. Namun demikian, agak baiknya kita selipkan ice breaking. Masih mau ice breaking? Nanti ya. Kita lagi ya, oke. Kita senam, ya. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan Bapak Ibu begini. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama, di sini ada stimulus respon. Sebelah kanan ini ada teori kontrol. Jadi perubahan Bapak Ibu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini perubahannya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus respon. Bagaimana kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini perbedaannya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Stimulus respon yang keempat, kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang. Nah, ini sepertinya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, stimulus respon ini lebih ke pesimis, ya, lebih ke pesimis. Artinya takut duluan, begitulah. Belum apa-apa udah patah semangat, belum tadi udah ngaku kalah dulu. Kalau ini kan kita lebih meyakinkan diri kita tentang apa yang akan kita buat, tentang apa yang kita kerjakan. Ini sifat positifnya dari kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, nih. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Kita tertarik ke sini. Semua perilaku memiliki tujuan. Tentunya apa yang kita kerjakan memiliki tujuan, tetapi belum tentu itu menurut orang lain baik. Dan seperti itu juga peserta didik kita, murid-murid kita, mereka tentunya yang biasa kita kenal dengan mereka melanggar peraturan sekolah, peraturan dan segala macam, tentu mereka memiliki tujuan di sana, tujuannya. Nah, namun terkadang tanpa kita sadari, kita tidak menggali itu. Sebenarnya apa tujuan mereka dalam melakukan itu? Itu banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu yang bisa melatar belakangi mereka, mengapa mereka berbuat demikian. Nah, sehingga usia mereka ini kan usianya bisa dikatakan mencari jati diri begitu, usia anak SMP yang sekolah kita ini. Nah, sehingga terkadang mereka bisa mencari jati dirinya itu melakukan berbagai macam cara. Supaya bisa lebih ada ketertarikan begitu, tetapi pada saat itu juga mereka melanggar peraturan sekolah, mereka melanggar peraturan akademik yang sudah dibuat dan disepakati tentunya. Tugas kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, Bapak Ibu, tentu kita yang menuntut mereka ke arah sana. Kita yang membimbing mereka untuk bisa menemukan solusi dari apa yang mereka lakukan itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, setelah itu ada namanya teori motivasi. Itu ada yang pertama ada motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Itu ada dua. Itu adalah untuk menghindari hukuman. Bisa saja apa yang dilakukan oleh anak-anak itu, apa yang dilakukan oleh peserta didik kita, mereka bisa saja untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini salah satu motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar diri kita. Kemudian yang ketiga ada namanya motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, motivasi berarti yang keluar, yang berasal dari dalam diri kita. Kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Setelah itu baru muncul keyakinan kelas hati. Kemudian Bapak Ibu, ada model berpikir menang atau kalah yang tadi itu masuk dalam 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang pertama itu ada penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini itu begini Bapak Ibu, ketika ada pelaku, seorang siswa kita misalnya melakukan kesalahan, kita tanpa menggali informasi apa penyebabnya, kita langsung memvonis bahwa kamu itu salah. Jadi
Bukan hanya dengan tindakan, dengan kata-kata kita saja kita bisa memvonis bahwa anak itu langsung bersalah. Jadi begitu, ini membuat rasa bersalah. Sebenarnya kan tentu kita kembali ke sini lagi. Perilaku yang melakukan sesuatu itu ada tujuannya, tapi tanpa kita menggali tujuan daripada kelakuan peserta didik kita ini, menurut kita mereka ini memang mutlak bahwa mereka ini melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tetapi dia memiliki tujuan. Nah, ini yang kita perlu gali Bapak Ibu. Nomor 2 ini membuat rasa bersalah. Menurut saya membuat rasa bersalah ini sangat fatal sekali, karena kalau penghukum ini sudah jelas, penghukum ini sudah jelas, artinya langsung dieksekusi begitu. Tapi kalau membuat rasa bersalah, kalau menurut saya itu akan pasti membekas di dalam naluri mereka begitu. Karena ibaratnya kita mau polis orang yang belum tentu dia melakukan kesalahan, langsung polis, kamu yang salah ini, begitu. Jadi membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman, tentu ini seringkali kita lakukan Bapak Ibu. Ini coba kontrol guru. Kita sebagai teman berteman terhadap peserta didik kita, terhadap murid kita. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami itu. Tapi Bapak Ibu jangan terlalu berlebihan, begitu ya. Jangan terlalu jauh begitu. Karena yang namanya murid kita masih di usia mencari jati diri, usia serba ingin tahu yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Ini takut terlajak. Tapi dalam hal ini kita memposisikan diri sebagai teman mereka, tentu kita bisa menjadi motivator untuk mereka. Kemudian memantau, dan terakhir itu ada manajer. Betul. Yang nomor 5 ini adalah yang mestinya dan harus dimiliki oleh setiap pendidik posisi manajer ini. Karena di posisi manajer ini, posisi 1, 2, 3, 4 akan tertutupi. Artinya di posisi manajer ini adalah kita bukan hanya sebagai pemantau, bukan hanya sebagai teman, tetapi kita bisa mengatasi apa yang terjadi di nomor 1 dan nomor 2 ini. Itu kita di posisi sebagai manajer. Artinya kita bisa mengayomi mereka, kita bisa memberikan teladan, memberikan contoh, dan menjadi inspirasi bagi peserta didik kita. Kemudian tautannya adalah dengan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Itu ada saya singgung sedikit di sini. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan, dan yang ketiga itu menanyakan tentang keyakinan. Bapak Ibu, lanjut. Kemudian disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Tetapi dalam kehidupan kita, budaya kita, kehidupan keseharian kita, biasanya disiplin itu berubah artinya, bukan lagi belajar, tetapi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak Ibu kira-kira setuju nggak kalimat ini? Ya biasa kita kenal sehari-hari tentang disiplin. Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau saya awal memahami itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita dibuat disiplin supaya kita patuh, begitu ya? Supaya kita patuh baik terhadap orang lain, terhadap peraturan, begitu. Itu makna disiplinnya. Tapi cenderungannya adalah disiplin itu bisa dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Disiplin. Letih dong. Akhir kenali dia disiplin. Berhati lah, Bapak ya. Nanti. Kemudian disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan kuliah. Jadi ketika kita mendengar, saya pribadi Bapak Ibu, ketika saya mendengar kata disiplin itu saya takutnya tidak mampu menyesuaikan diri, karena kita kan tentunya dibarengi dengan berbagai kesibukan, aktivitas, tentunya yang menjadi fokus utama di rumah. Setelah itu baru kita ke sekolah, mungkin Bapak Ibu. Tapi takut ternyata disiplin itu yang artinya adalah belajar.
Kalau menurut saya di sini belajar bagaimana kita bisa menguasai diri. Karena anak-anak juga kita tekankan, kamu harus menjadi siswa yang disiplin. Pasti yang tertanam di dalam benak kita juga ini, dan mereka patuh. Dan murid pasti merasakan ini, mereka tidak nyaman. Ketika kita menyebutkan, anak-anak kamu harus disiplin. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika mereka melanggar itu, muncullah tadi selain sebelum ini kita sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, kan munculnya kesadaran. Padahal disiplin itu adalah belajar menguasai diri, menguasai lingkungan, begitu. Tentunya tidak bisa dipaksakan. Jika kita bandingkan dengan yang lain-lain, Bapak Ibu ya, kita tentunya menjadi diri kita sendiri seperti di teori kontrol tadi. Tidak ada orang lain bisa mengontrol kita, hanya kita sendiri. Begitu. Lanjut Bapak Ibu, ini nilai kebajikan universal tadi. Tentunya di sana ada dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhalal kuliah, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong dan kreatif. Mungkin kita pernah mendengar ini Bapak Ibu ya, sering kali. Bahkan sebelum muncul profil pelajar Pancasila juga kita tidak tahu, juga kita sudah mengetahui ini. Rupanya ini disebut dengan nilai kebajikan universal. Begitu Bapak Ibu. Istilahnya saja yang agak berubah, berbeda. Berarti sudah universal, berarti bukan hanya kita di sini saja yang menerapkan ini. Berarti ini sudah secara umum, secara universal, bahwa nilai-nilai ini sudah diterapkan, bahkan dikasih nama kebajikan. Kita menerapkan nilai ini Bapak Ibu tanpa kita membedakan latar belakang setiap siswa. Tidak kita membedakan suku, bangsa, agama, ras, latar belakang, gaya belajar, begitu ya. Kita tidak bisa membedakan itu dalam menerapkan ini. Jadi yang terpenting itu adalah motivasi, kembali motivasi tadi untuk kita menerapkan ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bapak Ibu sampai di sini. Ada Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Di pembelajaran yang kedua, sana ada dari motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini tadi. Yang pertama itu adalah tentu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini mungkin pertanyaan yang sering kali muncul dalam benak kita. Apa yang terjadi? Apa risikonya? Apa konsekuensinya ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, misalnya tidak melaksanakan? Lakukan lah daripada saya disanksi, daripada saya dihukum, atau tidak nyaman kalau tidak melakukan ini, tidak mengerjakan ini, begitu. Tapi ini motivasi eksternal. Gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa ini ya? Sedikit duit gitu ya. Sedikit duit pikirannya kan. Nah ini. Jadi karena kita mikirnya itu ketika tidak diberikan oleh imbalan, tidak diberikan imbalan oleh orang lain, misalnya oleh institusi, apa yang terjadi Bapak Ibu dalam diri kita? Yang pertama, kita mendapatkan satu kepercayaan, misalnya kita mengerjakan ini, tapi ternyata kita berharap ada imbalan di sana, tapi ternyata tidak ada imbalan. Tentu kedepannya apa Bapak Ibu? Tidak semangat gitu untuk bekerja lagi, misalnya untuk melakukan hal itu lagi, atau bahkan untuk menerima perintah itu lagi, misalnya kecewa pasti. Habis itu mau ya, malas jadinya ya. Ya itu manusiawi, tetapi itu tetap motivasinya berasal dari luar. Motivasinya berasal dari luar.
pengaruhnya dari luar. Sehingga kalau menurut saya ketika kita menerapkan motivasi eksternal ini dalam kehidupan kita, bisa dikatakan kita agak sulit berkembang Bapak Ibu. Karena kita ibaratnya bekerja karena ada maunya saja. Begitu ya? Setuju Bapak Ibu ya? Karena ketika kita mengharapkan sesuatu tapi tidak terjadi, ya tidak ada alasannya, sehingga kita apa? Mulai dan nggak mau lagi, putus asa, nanti kecewa, nanti jadi rasa malas, tidak semangat. Padahal yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk kita, pengembangan diri kita, pengembangan karir kita, bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Pengalaman adalah guru yang paling berharga, kata pepatah. Tapi Bapak Ibu, refleksi pengalaman, nah, itu adalah guru pengalaman. Refleksi dari pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Kita merefleksikan pengalaman kita, itu bisa menjadi guru. Begitu. Nah, ini yang terpenting, motivasi internal atau intrinsik, tujuannya untuk disiplin positif. Ini bisa dikatakan adalah kesadaran dari dalam diri kita. Kita tidak mengharapkan balas, tidak mengharapkan tidak merasa bahwa jika kita tidak melakukan ini tidak nyaman, begitu untuk menghindari hukuman saja, bukan. Ini memang murni dari Bapak Ibu kita lakukan. Kita sadar akan tugas dan tanggung jawab kita, khususnya sebagai peserta, sebagai pendidik terhadap peserta didik kita. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ketika kita menjadi guru, murid itu tidak ada mutualisme. Guru juga, murid juga demikian. Jika guru tidak ada, mereka tidak ada artinya. Kita guru, jika tidak ada murid, juga tidak ada arti apa-apa Bapak Ibu. Nah, berarti bisa dikatakan menurut saya, ini saya sering mengatakan bahwa murid itu wujud tombak guru, gitu. Ya, tanpa mereka kita tidak, bukan apa-apa kita. Nah, jadi murid ini memang menurut saya sesuatu yang patut untuk kita kembangkan, baik itu bakatnya, potensi mereka, minat mereka, itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ini menurutnya ada mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tentunya ada hubungan ini. Ketika kita bisa, kita mengetahui jangan perintah, kita bisa memerintah diri kita sendiri. Tentunya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan fungsi kita masing-masing. Kita tidak bisa lebih dari apa yang kita miliki. Bahkan yang kita miliki, kita paksakan untuk lebih-lebih, tentu sangat sulit Bapak Ibu. Kemudian ini penghargaan dihukum oleh penghargaan. Tadi ada di pertanyaan pematik Bapak Ibu, penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi pelajar peserta didik, ya kan? Bapak Ibu, jawabnya tadi apa? Setuju ya? Oke, sekarang kita perhatikan bahwa penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik. Yang ketiga, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Bapak Ibu, ada yang menanggapi? Silakan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, penghargaan mematikan kreativitas. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Atau ini kata penghargaan, Bapak Ibu mengasumsikan apa kira-kira? Misalnya ketika kita mendengar penghargaan atau seseorang yang menerima penghargaan, itu apa? Hadiah apresiasi. Ya. Misalnya kan pada saat perlombaan, misalnya kayak Ya. kemarin diberi hadiah. Nah, kadang-kadang kan dalam beri hadiah kan hanya juara 1, 2, 3. Ya. Nah, yang lain kan enggak kan? Nah, mungkin itu bisa mematikan kreativitas anak-anak yang lain. Contohnya, Ya. kayak gitu kan. Ya.
Kalau mengenai motivasi gimana Bu kira-kira dari Kalau motivasi dari dalamnya itu sebenarnya bagus itu keadaan memotivasi anak untuk berlomba-lomba. ya, Tapi dia mengikuti berlomba-lomba bersaing tapi hanya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, itu motivasinya dari sini tidak ada. ya. Ya, Kalau misalnya, ya baik, biasa ya. Kalau misalnya kita satu kelas nih, misalnya Bapak Ibu, kalau satu kelas kita juara 1, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, kita berikan hadiah misalnya. Untuk mereka punya buku pulpen misalnya begitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu Itu efek terhadap peserta yang lain, pendidik yang lain itu bagaimana kira-kira? Kalau untuk motivasi itu motivasinya kan dari eksternal, kan dari dirinya sendiri mungkin berpengaruh juga mengurangi kreativitas anak. Bagi yang tidak mendapatkan itu tadi. Ya, sudah satu, terima kasih. Jadi ini judulnya dukung oleh penghargaan. Ini cukup menjadi perdebatan juga Bapak Ibu ketika kami mengadakan ruang kolaborasi waktu itu. Memang penghargaan ini, kalau kita memandang dari satu sisi, memang posisinya baik Bapak Ibu. Yang pertama memang betul yang disampaikan oleh kawan, memang untuk memotivasi. Artinya ketika kita menginginkan itu, tidak terima hadiah kan, semangat belajar supaya aku nanti bisa juara juga. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di samping itu ada juga peserta didik yang memang ketika ada kawan yang diberikan penghargaan merasa iri, merasa cemburu sosial, merasa apa ya, mungkin bisa dikatakan tidak dihargai. Kenapa Bapak Ibu? Murid kita ini kan terdiri dari berbagai macam ragam. Mungkin ini kayak belajarnya Bapak Ibu, karena kita contohnya dalam kelas tadi. Ketika disuruh menghafal kali, maju. Ketika disuruh menggambar, tidak bisa. Ketika disuruh bernyanyi, tidak bisa. Begitu. Perhatikan ada ketentuan-ketentuan khusus, ada karakter khusus yang dimiliki oleh peserta didik kita. Dalam hal pemberian penghargaan atau hadiah kepada peserta didik itu tidak salah Bapak Ibu. Namun ini perlu kita identifikasi peserta didik dalam kelas kita itu cocok tidak untuk kita lakukan pemberian penghargaan ini. Karena dalam kelas kita ini, sekali lagi saya sampaikan, murid kita ini terdiri dari berbagai macam latar belakang. Gaya belajarnya mungkin ada yang suka gaya belajar gurunya ceramah, nyan dengan sampai tiup ya kan. Ada juga yang suka gaya belajar gurunya bereksperimen, mendemonstrasikan. Aduh, Kevina siapa? Kevina bisa. Kemudian ada juga peserta didik yang gaya belajarnya selain mendengarkan guru berceramah, melihat eksperimen dari gurunya, ada juga yang suka langsung terlibat aktif. Artinya kita bimbing, kita dampingi, karena dulu kita datang, Pak. Karena bisa jadi kita manggil gini Bapak Ibu ya, Pak, Bu. Ya, meskipun kurang etis gitu ya, tapi kalau saya udah tidak tahu apa yang masalah katanya. Karena ini kan Bapak Ibu serta kalau apalagi kalau misalnya kita baca mana yang sudah sini, baik, ada yang perlu bimbingan khusus seperti itu. Nah ini perlu kita perhatikan dalam memberikan penghargaan. Tapi di sini penghargaan bisa berakibat seperti ini, bisa mematikan kreativitas juga.
Ya. Nih. Jadi alangkah lebih baik ya begitu. Seperti yang Bu sampaikan, Bu, ini apresiasi. Penghargaan bisa diberikan dalam bentuk apresiasi atau pengakuan. Ini terkadang yang kita sebagai pendidik berat sekali untuk memuji, mengakui keberhasilan ataupun pencapaian dari peserta didik. Hebat ya, keren, kau jawab bagus, luar biasa. Asal saya tidak perlu kita mengucapkan ini. Tetapi Bapak Ibu perlu kita ketahui sedikit saja pencapaian yang mereka dapatkan, yang mereka raih ketika kita berikan pujian atau apresiasi, itu bisa membangkitkan semangat mereka. Itu merupakan motivasi yang luar biasa Bapak Ibu. Bisa dibukti. Terkadang kita bertanya, siapa yang tahu ini? Tanya Pak, saya Bu. Orang jawabannya jauh sekali dari apa yang kita harapkan. Melenceng lah jawabannya. Dan di sana kita tidak bisa memponis bahwa jawaban ke sana. Untuk kita ingatkan, kita hargai. Bagus. Ada yang lain? Biar dia penasaran. Benar tidak jawaban saya? Dia bilang bagus ya. Benar, belum tahu jawabannya benar. Ya, intinya Bapak Ibu, jangan kita samakan pikiran mereka dengan kita sederhana. Sudah perlu belajar, jangan kita samakan itu. Tapi kita hanya mengawal langkah mereka, pola pikir mereka, karena kita yang mengawal. Kalau kita bersama dengan mereka, mungkin tidak mungkin. Mereka pasti bisa SMP, kita udah tua, kita sarjana, masa mau disamakan dengan kemauan kita, pola pikir kita. Itu saya yakin kita yang ada di sini tidak pernah, tapi saya perlu tekankan juga kita berhak untuk mengayomi mereka, memfasilitasi, mendampingi, mencari kelemahan, kekurangan, kelengahan dari kita dalam belajar Bapak Ibu. Kalau hanya untuk ngajar dalam kelas seperti biasa itu, dan siswa kita perlu banyak. Kita di kelas kadang kan pada sehari kita bisa menggali informasi dari mereka. Kadang ada siswa yang yang waktu lalu kelas saya itu pergi sekolah dalam beberapa minggu terakhir. Sudah perhatikan Bapak Ibu, bukannya pucat, mau tidur terus apa? Katanya kawan itu kamu memang betul. Sekarang kita berhenti. Nah, mau keluarga. Bapak Ibu ya, ini bentuk apresiasi yang saya kita lakukan. Ada terbuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Jika kita gabungkan begini Bapak Ibu, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kebisaan kita ada bertemu, lihat, simple. Tapi ini bentuk apresiasi. Kemudian saya menghargai kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Simple sekali Bapak Ibu, simple sekali. Kita pernah melakukan ini, pernah tapi jarang Bapak Ibu ya. Saya yakin pernah. Kemudian terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Saya terima Bapak Ibu, karena kalimat apresiasi itu sulit sekali ya buat mereka itu. Padahal itu merupakan satu motivasi yang luar biasa buat mereka. Begitu. Tapi saya yakin mulai besok dan seterusnya ini muncul terus di kelas. Oh, makasih ya kan, ada sampah di kelas. Begitu cuci-cuci ya kan. Yang itu Bapak Ibu ya. Ini simpel sekali sebenarnya. Tapi penerapannya memang berat. Ini Bapak Ibu ada tindakan guru dan
tindakan guru maksudnya, kemudian ada hukuman konsekuensi. Kita lihat apa? Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini karena terlambat ke sekolah, ada anak misalnya sudah kita mencatat ini, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Hukuman atau konsekuensi hukuman. Yang lain sama setuju ya, hukuman. Apa ya? Saya kira aja. Mengapa hukuman apa itu? Tidak mengulangi dari berat kalimat dalam tidak kalimat menimbulkan ekspektasi tidak mempengaruhi kita boleh dipakai anak sendiri. Oke. Berapa intinya untuk masalah ajukan ini dalam dicatat ini 100 kali dan tidak menimbulkan efek positif. Berapa tadi itu? Itu dari Bu. Oke. Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Kita pernah melakukan ini. Kita nggak dapat basket, dapat bully misalnya ya. Itu terlambat nih, lari. Pernah nggak kita melakukan itu? Nggak pernah. Keren lah. Berarti kita bukan sebagai penghukum, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, apa Bapak Ibu? Memerlukan tindakan Kurang lebih ini hubungannya dengan pelanggaran yang dia lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan soal poin yang tidak menggunakan masker disuruh soal, jadi termasuk ke baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sering kita jumpai, ada kawannya dari kertas tugas temannya, kemudian disuruh mengganti. Kemana atau konsekuensi ya? Konsekuensi. Beda ya, kemana konsekuensi? Kira apa loh? Mengapa disebut konsekuensi? tanggung jawab dia setelah dia melakukan pelanggaran Harus sesuai dengan pelanggaran yang dia ya. Baik, gitu kan? Harus menggantikan kertasnya, temannya yang dicoret, itu merupakan bentuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Begini, ya, murid itu kan menggunakan sepatu bebas, itu tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian murid itu disuruh menggunakan sepatu itu seharian di sekolah sebagai bentuk hukuman atau konsekuensi ya. Dan hukuman, kita lihat ya. Nah ini yang ada kau. Siap. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman. Dia lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi apa ya? Hukuman. Konsekuensi. Ada 2 lah ya. Oke itu. Oke baik. Ini.
Bapak Ibu, ya, ini hukuman, ini hukuman, ini hukuman, ada perbedaan Bapak Ibu. Ini pasti terjadi dalam kelas Bapak Ibu ya. Ini di kelas juga, ini sebenarnya di kelas juga ini. Betul Bapak Ibu ya. Artinya hukuman ini melanggar suatu peraturan yang sudah ditetapkan dan diputuskan bersama. Kalau konsekuensi itu peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah berulang kali biasanya dilanggar, diingatkan, masih dilakukan, itu konsekuensi. Gitu. Kita lihat perbedaan perlakuannya di sini. Hukuman sesuatu yang harus menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, itu beda. Yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, artinya membekas dalam hati mereka, bisa membuat anak menjadi pendendam. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah itu tadi yang saya sampaikan di awal. Karena berasal dari disiplin kita itu, kita menganggap bahwa disiplin itu merasa tidak nyaman tadi, bukan menganggap bahwa disiplin itu belajar, sehingga muncullah kita sebagai penghukum, muncul sebagai hukuman. Kemudian anak benci tentang disiplin itu, yang ujung-ujungnya mereka merasa ada dosa. Mungkin Bapak Ibu, ini salah satu hal yang dalam siswa kita disini. Mengapa mereka membenci kedisiplinan? Karena seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa disiplin itu sesuatu yang menyakitkan, membuat tidak nyaman. Tetapi disiplin itu sebenarnya pelajaran. So begitu ya. Kalau tak disiplin, itu hukuman. Ujung-ujungnya benci anak. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian ada mendorong anak paksaan, 11 di masa kapangan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau sini konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian ada konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk memuji kesalahan, anak belajar untuk mematuhi aturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa terhargai oleh hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, restitusi, Bapak Ibu, apa itu restitusi? Ini materi ini dapat saya share di grup kita. Mungkin sudah membaca semua. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sampai sini sudah membaca. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, ketika kita menangani peserta didik yang melanggar peraturan, kan, dengan cara restitusi Bapak Ibu, kita tidak memvonis bahwa peserta didik itu salah. Artinya, kita harus menggali, mencari latar belakang peserta didik itu, melakukan katakanlah kesalahan atau perbuatan itu, kita mencari menggali latar belakang mereka, kita tanya latar belakang yang melakukan itu apa, tujuannya apa, seperti tadi. Di sana nanti murid akan menemukan sendiri solusi. Bapak Ibu, di teori restitusi ini bukan guru yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang dilakukan murid, tetapi murid bisa memberikan sendiri, menyajikan sendiri solusinya dengan mengatasi cara apa mengatasi masalah yang dilakukan oleh murid itu. Murid melakukan kesalahan, Bapak Ibu, jangan langsung kita memberikan solusi,
Setelah kita gali, jadi mereka bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang mereka lakukan itu. Artinya mereka sadar, mereka menyadari bahwa mereka itu salah. Jangan kita menyalahkan. Seperti yang sudah saya lakukan, yang diketawakan pada waktu itu, betul, di kantor. Saya pas lagi belajar dulu ini bu, saya buka pas kosan dari saya, pas jam kemudian ya, saya panggil. Terus jadi kecewa bu. Kecewanya adalah dengan cara saya kalau istilah polisi itu wawancarai, apa namanya ya? Menginterogasi mereka bu. Dengan cara restitusi ini, saya tertawakan. Ya, itu saya buka modul itu, pertanyaan itu saya munculkan. Tetapi mereka bertiga pada waktu itu saya panggil, pulang dari kantor, kayaknya muka mereka cerah. Artinya, menurut saya, cara saya membangun, menggali supaya mereka keluar dari kesalahan mereka itu, mereka sadar karena mereka menciptakan sendiri solusinya. Dan ditertawakan bukan semua murid, pergaulan di situ tidak semuanya, ada beberapa. Tapi saya tidak merasa biasa dengan saya hanya menunjukkan ini yang saya dapat, saya mencoba perhatikan. Seperti bila saya ngampur, hari ini kita sampaikan ya. Nanti ada juga terakhir yang peloret lebih berat lagi ya, lebih parah lagi, lebih ekstrim ya, gitu ya, sebenarnya kita selesai ya. Itu restitusi Bapak Ibu. Ketika kita mendengar anak-anak dengan restitusi ini sangat luar biasa, karena di sana ada dua identitas gagal dan sukses. Hukuman tadi tentu gagal negatif, yang hukuman tadi. Yang sukses tentunya disiplin, konsekuensi sifatnya netral. Kalau dengan cara restitusi positif, ini. Kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau di restitusi merupakan pilihan. Apa itu ya? Nanti kalau perlu saya kirim lagi ini ke hukum. Bapak Ibu, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak bisa kita memaksakan kata siswa harus ikut kata kita. Kamu harus ini, nggak boleh kamu seperti itu. Itu memaksakan kehendak mereka. Padahal, Bapak Ibu, murid itu sama ya, terlahir mulai dari mereka lahir itu mereka sudah memiliki bakat, sudah memiliki gaya minat yang luar biasa. Mungkin kita belum sampai ke sana menggalinya, begitu. Sehingga kesannya kita misalnya menyalahkan mereka saja. Kok kita tidak merestitusi diri kita sendiri, begitu Bapak Ibu ya? Bisa saya yakin kita sudah di depan ini kita bisa pelajari. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu Bapak Ibu yang sampaikan tadi. Apa latar belakang mereka melakukan itu, tujuannya apa, mereka bisa melakukan seperti itu, harus mencari dasarnya. Ini kan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini baru saya sampaikan Ibu ya. Yang 7, restitusi fokus pada karakter,
bukan tindakan. Nah ini, dan tadi kenapa saya katakan proses kebaikan? Saya lihat di sini. Kalau pada tindakan, misalnya bukan mereka pasang pulang dari kantor itu, kenapa mereka keluar dari rumah? Kayak gitu. Tapi karena mereka bukan karena mereka bukan kesalahan, tapi mereka sadar. Beberapa sampai hari ini masih mereka tidur di kelas. Terang ya, nggak pernah ya. Kita restitusi lagi kalau perlu. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 8, restitusi fokus pada solusi. Ini dari Ibu saya sampaikan. Kita bukan menjadi kesalahan mereka, tapi bagaimana cara mereka menemukan solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya di sini kita bisa menetralisir kesalahan murid, kita bisa mengembalikan mereka dari kesalahan mereka, sehingga mereka bisa diterima, bisa dikembalikan lagi dalam kelompok belajar mereka dengan teman-teman mereka. Artinya ketika mereka kita panggil itu kan pasti berkumpulan mereka kembali ke kelas dengan kawan-kawannya, mereka bisa kembali seperti semula begitu. Artinya mereka setelah dipanggil dari kita, misalnya kita panggil interogasi mereka di sana tidak merasa tertekan batinnya. Dengan cara restitusi ini, kalau kita hukum, mungkin ada sebagian siswa ketika pulang ke kelas awalnya dihukum, kenapa tidak belajar? Ya. Kembali lagi tadi ke nilai kebajikan, Bapak Ibu ya. Ini terlanjut, ini ada keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini saya yakin kita semua sudah membuat keyakinan kelas di awal tahun. Keyakinan kelas, Bapak Ibu pernah mendengar ini barangkali keyakinan kelas? Nanya, mengapa harus keyakinan? Kok tidak peraturan saja? Gitu. Beda kayak peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu. Beda nggak Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana kita pecahkan ini? Ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas di Bapak Ibu ya. Saya juga awalnya Bapak Ibu bisa kesepakatan kelas juga di sini ya. Mengapa tidak peraturan? Ini Pak, kalau tidak melakukan dia mulai kelas Ya. kita bahas ada kata kontrak Kelas ya. itu sama keyakinan. Iya. Ada kontrak belajar juga ya. Peraturan kan hanya dituju pada satu orang yang buat. Ya. Tapi kalau keyakinan sama itu disepakati bersama. Sama. Salah satu juga ini ya. Oke. Ada diskusi selama berada di training. Oke. Jadi luar biasa ya, betul Bapak Ibu. Biasanya peraturan ini itu dibuat, misalnya peraturan sekolah itu dibuat tidak melibatkan peserta didik, tidak melibatkan kelas, atau hanya dibuat institusi atau individu. Sekarang namanya keyakinan, betul sekali. Keyakinan ini, kenapa disebut keyakinan? Karena ini nilai-nilai yang kita yakini itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama pada saat itu juga telah kita buat dan kita sepakati yang ada dalam ruangan itu juga. Nah, begitu Bapak Ibu. Makanya disebut keyakinan. Keyakinan ini juga bisa mendorong katakanlah yang membacanya begitu semangat untuk melakukan itu kesepakatan. Kemudian ini bukan merupakan kalimat perintah, tetapi kalau saya secara pribadi mengatakan ini adalah kalimat kesadaran Bapak Ibu. Hanya mengingatkan kita begitu keyakinan ini. Saya juga dulu awalnya buat kotak pelajaran, karena kita kan kalau bukan wali kelas, tapi saya misalnya ngajar di kelas A, saya bukan wali kelas A misalnya. Kita kan susah kita buat kesepakatan kelas di sana. Tapi bisa kita buat misalnya kesepakatan belajar gitu Bapak Ibu. Mungkin berlaku hanya untuk pelajaran kita saja begitu. Kalau mereka belajar, ini ingat kesepakatan sudah pernah kita buat. Nah begitu. Tinggal kita keluarkan jurus itu saja. Kamu pulang. Kita yakin diri kita kan. Nah begitu Bapak Ibu. Yang datang ke kelas bahagia saja lah. Bahagia saja. Kira-kira kalau pikirannya lagi belum tenang,
Ya santai saja ngobrol dengan anak-anak. Jangan paksakan diri aja Bapak Ibu. Ya, tapi kalau apa ya, setiap saat nggak dipaksa ya nggak bisa juga ya kan. Artinya anak-anak memerlukan kita gitu. Mereka perlu ketika kita perlu kita. Ini tadi pada kelas nah ini peraturan kelasnya beda. Peraturannya misalnya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini termasuk kira-kira kelas apa ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini Bapak Ibu, kalau peraturan itu begini kalimatnya, selalu dilarang hadir di sekolah yang masih sebelum benar dimulai, dilarang melakukan, dilarang pergantian atau jangan lain. Ingat ya, ada kata-kata yang tegas ini. Kalau diurus seperti Bapak Ibu, namanya itu kalimat negatif. Jadi kita ubah ke kalimat positif seperti ini. Nah, gitu. Sama aja sebenarnya. Jadi kan tanggung jawab. Contohnya apa? Ini, gitu, kan? Kemudian menghormati orang lain, tidak mengganggu orang lain. Mengganggu juga banyak Bapak Ibu ya. Ada orang yang belajar, sebut nama orang tuanya, banyak. Boleh tidur sampai bulan, kita tidak menghormati. Tidak melakukan kekerasan, termasuk juga ya. Kemudian ya ada kesehatan, keselamatan, keamanan ini, gitu ya. Tinggal kita buat kalimat ajakan saja lagi gitu. Ayo, balikan betul. Ini kalimat positifnya betul. Kita hanya sudah buat kegiatan kelas atau belajar. Saya sudah direvisi lagi Bapak Ibu. Benar, saya sudah direvisi lagi ya. Sudah saya revisi. Awalnya begini, karena ini kan kita sepakat dengan anak-anak, apalagi dilarang ini Pak. Kita setuju karena belum dapat ini. Setelah itu, rupanya kurang tepat. Bisa direvisi Bapak Ibu nggak apa? Ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi mana? Setuju nggak? Atau ada yang ditambahkan? Rasanya udah di sini semua ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini 5 posisi kontrol yang tadi masalah, iman, atau manajer. Ini segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu menstabilkan identitasnya. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal atau berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian koordinasi kebutuhan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Itu pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, sedangkan atau bertahan hidup, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan itu akan melihat masalahnya dihubungkan dengan norma sosial dan identitas yang dasarnya manusia berinteraksi dengan orang lain. Terakhir Bapak Ibu, ada refleksi, ada 4 nomor bisa kita renungkan dalam pikiran kita. Hal baru apa yang berubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua,
perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran atau among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apakah telah mengikuti modul ini. Ini pertanyaan yang untuk kita refleksikan setelah kita mempelajari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan barangkali? Ada yang mau ditanggapi atau ada yang ingin berbagi seperti lainnya yang sudah pernah dilakukan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Saya yang paling ditunggu ya. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu. Seharusnya Bapak Ibu sudah beristirahat, tapi karena ada keperluan kami Bapak Ibu sehingga dapat bertanya. Tapi harapan saya mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini semua meskipun tidak ada sepenuhnya Bapak Ibu. Saya yakin kita semua bisa melakukan ini. Akhir kata saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.